Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya sebagai moderator di sini yang terhormat Ketua Komunitas Belajar SD Negeri 5 Gantung Ibu Enita dan yang terhormat rekan-rekan kerja SD Negeri 5 Gantung. Baiklah, di sini Bapak Ibu kita akan melihat rencana program permainan tradisional yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Budianto. Kepada Bapak saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ira sebagai moderator. Yang saya hormati Ibu Enita selaku ketua kelompok belajar Sekolah SD Negeri 5 Gantung. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ini oleh-oleh dari PKG, ya. Jadi hasil tindak lanjut atau rencana tindak lanjut program yang akan dibuat di sekolah. Kebetulan saya di sini membuat suatu program dengan pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini nantinya akan diterapkan di kelas tinggi atau fase C, yaitu di kelas 6. Dengan di sini kita mengenalkan dengan program permainan tradisional Enggrang. Cuman di sini kita tidak hanya memperkenalkan permainannya, tetapi juga mengenalkan bagaimana cara membuat karya Enggrang itu sendiri, sehingga harapannya ke depan itu siswa itu mampu membuatnya di rumah masing-masing dan dapat menerapkannya, sehingga kelestarian Enggrang ini dapat terlaksana juga, khususnya di budaya Indonesia. Jadi di zaman sekarang ini sebagai latar belakang bahwa banyak peserta didik yang senang main gadget dibandingkan mereka melakukan aktivitas fisik. Mereka di rumah setelah pulang sekolah kebanyakan pasti HP yang dipegang, baik main game atau menggunakan media sosial dan lain-lain. Nah, dengan cara ini diharapkan mereka akan lebih mengenal terkait apa itu permainan tradisional, khususnya tradisional Enggrang. Nah, di sini proyek ini diharapkan siswa itu peserta didik dapat membuat Enggrang nantinya disesuaikan dengan kondisi mereka. Karena di sekolah kita kan ada Enggrang tapi jumlahnya tidak banyak dan kondisinya tidak sesuai dengan postur badan mereka, sehingga Enggrang yang dibuat nanti diharapkan mereka dapat menyesuaikan. Jadi di kelas 6 ada 25 orang, nanti kita bagi berkelompok berdasarkan jumlahnya 5, kemudian berdasarkan tinggi dan kondisi badannya. Jadi Enggrang yang dibuat pastinya berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian dalam konten ini juga program ini memanfaatkan aset kekuatan, bahwa aset kekuatan kita banyak, Bapak Ibu. Jadi mulai dari aset fisik, aset alam. Aset fisik itu lingkungan sekolah kita, kemudian aset alam kebetulan ada bambu di sekolah kita. Jadi nanti kita memanfaatkan aset itu untuk pembuatan Enggrang yang akan kita jadikan proyek pembelajaran berbasis proyek. Kemudian berikutnya tujuan program. Peserta didik dapat menjelaskan permainan tradisional Enggrang, kemudian manfaat bermain Enggrang, serta bahan yang digunakan untuk pembuatannya. Yang kedua, nantinya peserta didik dapat membuat Enggrang secara kelompok. Hal ini memberikan pengalaman bermakna secara langsung yang bisa diimplementasikan secara langsung di luar sekolah. Jadi harapannya dengan pembuatan ini mereka akan menerapkan atau bisa membuat Enggrang di rumah sendiri dan bisa dipakai sendiri. Kemudian peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek pembuatan Enggrang dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Maksudnya di sini dalam satu kelompok itu kan kadang ada kondisi siswa yang berbeda-beda. Nah, diharapkan dengan kerjasama ini mereka akan lebih mengenal dan lebih menghargai antara satu individu dengan individu lain untuk bekerja sama bentuk proyek tersebut. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan cara menggunakan Enggrang yang telah dibuat sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anggotanya.
Maksudnya di sini kita tidak memaksakan mereka harus mampu dan bisa secara langsung, tapi prosesnya dan disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian yang diharapkan, mereka dapat mengenal permainan enggrang, kemudian mengetahui cara menggunakannya, mengetahui cara memakainya. Kemudian untuk penerapannya, dalam hal ini kita menerapkan program P5. Di sini ada P5 yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai hasil karya kelompok sebagai anugerah Tuhan. Nantinya setiap kelompok itu kan berbeda-beda. Diharapkan peserta didik bisa menghargai perbedaan antara hasil yang kelompok A, B, C, dan D. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, bekerjasama dengan teman memiliki latar belakang yang berbeda yang tadi. Kemudian bergotong royong, tentunya bekerja sama untuk menciptakan enggrang yang akan mereka rencanakan dan buat. Mandiri, mampu menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri. Kemudian bernalar kritis, menganalisis desain enggrang yang akan digunakan dan memastikan terutama keamanan dan kestabilannya. Karena ketika peserta didik sudah mampu bernalar kritis seperti ini, maka proyek atau hasil produk yang akan kita dapatkan akan lebih baik. Kemudian di sini ada bahan-bahannya. Enggrang yang dibuat yaitu seperti bambu, tali, dan kayu. Kemudian proses pembuatannya bekerja sama dengan kelompok merancang sebuah enggrang yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik. Ini ditentukan sesuai kelompok masing-masing. Keamanannya, dalam proses pembuatan peserta didik juga mempraktekkan aspek keamanan, kestabilan, serta kestabilan enggrang yang dibuat. Nah, tahap persiapannya yang dilakukan pertama, nantinya di pembelajaran ini ada penjelasan, kemudian pembagian kelompok, di mana pembagian kelompok ini berdasarkan kemampuan peserta didik serta adanya choice, voice, dan tanggung jawab. Maksudnya di situ nanti peserta didik itu diberikan kebebasan untuk memilih kelompoknya berdasarkan misalkan kita berdasarkan ukuran tinggi berat badan. Mereka jadi diberikan keleluasaan untuk memilih kelompoknya, di mana selama ini kita dalam menentukan kelompok mungkin memaksakan si A harus dengan si B dengan si C. Nah, dengan memberikan voice, choice, dan tanggung jawab itu diharapkan mereka akan lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian pembagian pemilihan jenis enggrang, tahap perencanaan. Rencana enggrang ini setiap kelompok membuat rancangan enggrang yang dibuat, kemudian mendiskusikan bahan-bahan apa saja di masing-masing kelompok yang akan dibawa, termasuk peralatan untuk membuatnya. Kemudian bimbingan dari guru dan arahan dalam perencanaan. Berikutnya tahap pelaksanaan, mengumpulkan bahan, kemudian langsung setelah bahan-bahan terkumpul, mulai pembuatan enggrang atau pembuatan enggrang yang kita gunakan dengan menggunakan bambu di belakang. Kemudian presentasi dan uji coba setelah enggrang itu selesai dibuat. Kemudian ini pasca penggunaan enggrang, jadi ini ada persiapan nanti di kelas berupa penyampaian materi, kemudian pelaksanaannya itu membuat enggrang di lapangan, setelah itu menggunakannya. Nah, dengan menggunakannya ini ada beberapa persiapan menggunakan enggrang, seperti peserta didik harus memastikan alat yang dibuat sudah aman dan stabil. Jangan sampai ketika alat yang digunakan atau yang dipakai siswa hasil buatan kelompok itu ketika dipakai malah menimbulkan cedera yang membahayakan mereka. Jadi itu harus dipastikan. Kemudian latihan dasar, maksudnya latihan dasar itu mencoba minimal untuk berdiri, kemudian berjalan, kemudian melompat dan berputar cukup susah ya. Sedangkan untuk berdiri saja kalau memang belum pernah menggunakan enggrang pasti akan tahapannya akan lebih lama. Kemudian pengembangan keterampilan seiring latihan, atau peserta didik dapat mengembangkan keterampilan mereka menggunakan enggrang dengan lebih lincah dan kreatif. Nah, ini kerjasama timnya, pembagian tugas, kemudian saling membantu, menghargai perbedaan, dan memiliki rasa memiliki. Maksudnya di sini
Dengan membuat enggrang sendiri, peserta didik akan merasa memiliki dan termotivasi untuk menggunakannya. Oh, ini hasil karya saya loh. Berarti saya harus bisa menggunakan ini karena ini dibuat berdasarkan dengan kemampuan saya, gitu. Kemudian berikutnya struktur program. Ini struktur program secara umum bahwa struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, khususnya Bapak Ibu guru di sini, di mana dalam pelaksanaannya nanti kita menggunakan komunitas belajar ini, Bapak Ibu, untuk mengontrol dan memberikan masukan, terutama untuk program yang akan dibuat. Mungkin masukan terkait apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki, mohon nanti masukannya terkait hal tersebut. Kemudian penerapan ini diterapkan di kelas 6 fase C dengan menggunakan 25 peserta didik. Jumlah yang terlibat nanti 12 guru dan tenaga pendidik dalam pengawasan dan pengontrolan. Kemudian melibatkan komite juga sebagai apa ya, narsum di sini sebagai narsum, nantinya mudah-mudahan bisa Pak komite kita untuk minimal mengikuti atau mengawasi dan memberikan saran. Kemudian untuk pelaksanaannya rencana akan dilakukan di 31 Agustus di minggu pertama, minggu terakhir, dan 7 September karena pas jadwal mereka olahraga hari Jumat. Kenapa tidak di awal-awal ini? Karena di Agustus ini sangat padat jadwalnya. Kemudian dalam pelaksanaannya juga enggrang dan macam-macam enggrang terus sejarahnya nanti disampaikan bisa melalui video, kemudian melalui gambar-gambar yang memotivasi mereka dan memberikan gambaran bagaimana cara membuat enggrang menggunakan alat-alat yang sudah direncanakan tadi. Kemudian dalam hal ini di sini terutama kontribusi komunitas nantinya di lingkungan sekolah, Bapak Ibu guru khususnya guru kelas 6 nantinya mohon untuk ikut mengawasi, maksudnya dalam kelompok ini kan nanti ada pembuatan enggrang masing-masing kelompok, minimal melihat dan memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Kemudian kita lanjutkan sumber daya yang dimanfaatkan. Pertama aset ini aset manusia, mulai dari kepala sekolah, guru kita sebagai apa, anggota kelompok belajar sekolah ini diharapkan bisa bekerja sama. Nantinya bukan hanya ini saja sebenarnya dalam program ini, bisa mungkin dalam pelaksanaan KBS ini bisa memberikan saling penguatan terkait materi apa yang didapatkan melalui pelatihan-pelatihan lain yang diberikan oleh anggotanya. Misalkan kemarin kita sudah melakukan pelatihan kurikulum IKM, nantinya bisa juga nanti diterapkan dalam penerapan aset manusia ini. Kemudian aset alam, yaitu bahan-bahan yang ada di alam di lingkungan sekitar kita dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian aset fisik, mulai ruang kelas, lapangan, fasilitas lain di sekolah akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan. Kemudian sumber daya sosial dan budaya. Kegiatan ini menanamkan nilai kerjasama, disiplin, saling percaya, serta melestarikan budaya permainan tradisional. Yang terakhir ini ada aset sosial dan aset politik terkait kebijakan. Jadi yang mendukung program mulai dari KBS dan kepala sekolah, maksudnya di sini program ini kan adanya aset politik dalam hal ini kebijakan khususnya, sebagai di sini Ibu Anita sebagai kepala sekolah serta ketua KBS kita. Jadi kebijakan itu diharapkan mendukung program-program yang untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kita, terutama untuk memaknai suatu pembelajaran untuk dirinya ke depannya. Kemudian selain itu mendukung dan melestarikan budaya permainan tradisional enggrang bagi generasi saat ini, di mana ini sangat banyak dan sangat tidak diketahui oleh banyak peserta didik zaman sekarang. Kemudian rencana evaluasinya kita menggunakan presentasi kelompok setelah selesai, kemudian uji coba penggunaan alat yang dibuat, kemudian masukan dari KBS kelompok belajar sekolah, nanti dari Bapak Ibu guru mungkin ingin memberikan masukan terkait bagaimana hasil setelah mereka membuat
proyek ini hasilnya seperti apa, ada perbaikan tidak. Nah ini mohon Bapak Ibu Guru sebagai anggota KBS ya, kelompok belajar sekolah nanti untuk ikut berpartisipasi. Kemudian penilaian guru dan teman ini bisa dilakukan waktu proses pembuatannya. Kemudian refleksi peserta didik. Dalam hal ini peserta didik akan melakukan refleksi bagaimana proses pembuatan enggrang mulai dari kesulitan, kemudian hal-hal yang menyenangkan. Dalam pengumpulan data nanti menggunakan video dan foto prosesnya. Jadi ketika mereka membuat nanti kita akan melakukan dokumentasi. Berikutnya tantangan, ini terakhir tantangan yang dihadapi. Yang pertama pengambilan bambu. Jadi bambu di belakang ini kan lumayan ribet kalau kita kalau siswa langsung menebang itu lebih bahaya. Jadi dalam hal ini kita nanti melibatkan tenaga kependidikan laki-laki yang untuk membantu seperti Bang Erwin, Pak Awi nanti untuk minta tolong untuk membantu agar kesulitan itu terlewati. Kemudian proses pembuatannya untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar akan melibatkan Bapak Ibu Guru nantinya dalam pengawasan, terutama saat peserta didik bekerja dalam kelompok. Ini khususnya untuk guru-guru kelas 6 Bu Enma, karena langsung bersentuhan atau langsung berhubungan langsung dengan kelas 6-nya nanti. Kemudian yang terakhir kondisi cuaca. Jadi mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, awalnya kan rencana dilakukan di belakang. Cuman ketika cuaca nanti berubah, misalkan tiba-tiba hujan dan lain-lain, kita bisa memanfaatkan aset seperti di antara ruang depan dapurnya. Depan dapur itu kita gunakan untuk pindah ke situ. Oke, mungkin cukup untuk program yang rencananya akan saya buat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang telah menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti proses sosialisasi lah ini. Ibarat rencana tindak lanjut dari program yang saya lakukan di PKG TJOK. Oke, untuk berikutnya dipersilakan dikembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Albu yang sudah memaparkan rencana program permainan tradisional enggrang. Kepada anggota komunitas belajar sekolah, ada yang nanya? Ada kayak ini yang mengajukan pertanyaannya? Baik Bu Elsa, silakan Bu Elsa, apa pertanyaannya? Berdiri boleh. Berdiri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Elsa Widianti, guru kelas 2. Ingin bertanya tadi tentang waktu yang digunakan. Pak Agus mengatakan waktu yang digunakan itu 2 kali pertemuan. Namun sebelumnya itu Pak Agus juga menjelaskan ada tahap-tahapannya, ada persiapan, perencanaan. Nah, menurut Bapak itu apakah untuk 2 kali pertemuan itu cukup waktu yang akan digunakan? Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Elsa. Gimana Pak Agus, mau ditanggapi langsung apa disimpan dulu? Kayaknya langsung aja Bu, biar lebih jalan. Oke, baik, terima kasih Ibu Elsa. Jadi waktu yang digunakan apakah cukup? Untuk sementara ini saya menganalisis dan membuat perencanaannya itu mudah-mudahan cukup Bu, karena untuk perencanaan awal kita masuk di kelas itu membutuhkan waktu sekitar 15 menit itu maksimal. Karena itu cuma kita menampilkan berbagai macam bahan-bahan, kemudian cara pembuatannya itu kan tidak lama. Kemudian baru kita langsung ke lapangan. Jadi dengan waktu 2 pertemuan itu cukup, di mana nanti pembuatannya itu tidak akan selesai di pertemuan pertama, tapi di pertemuan kedua dilanjutkan dengan finishing dan mempraktekannya. Oke, mungkin itu untuk jawabannya. Dengan 2 pertemuan insya Allah cukup untuk sementara. Bagaimana Bu Elsa? Cukup jelas penjelasannya? Cukup. Masih adakah pertanyaan yang lain dari rekan-rekan? Ya, Bu Erik, silakan Bu Erik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Erina Ilansari, wali kelas 5. Jadi saya tanyakan pada Pak Agus. Tadi Pak Agus menyebutkan bahwa kegiatan ini dirancang untuk siswa praseja ya. Nah,
Dan untuk kelas 6, yang ingin saya tanyakan, kelas 5 itu kan juga kelas kecil kan, ya? Iya. Nah, apakah kelas 5 ini bisa diajak untuk pembuatan proyek ini? Oke. Itu saja, bagus. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Erin atas pertanyaannya. Oke, benar Bu Erin, jadi ini untuk fase C, untuk kelas 6. Nantinya ke depannya kita akan melibatkan juga untuk kelas 5, cuman bertahap, tidak sekaligus, karena ketika dilakukan secara bersama-sama, karena mengingat jumlahnya terlalu banyak kan, kemudian waktu jam pelajaran juga berbeda, takutnya akan menimbulkan apa ya, kurang keefektifan. Dengan satu program selesai, kemudian ada analisis kekurangan dan kelebihannya dapat kita terapkan di kelas berikutnya. Oke, tetap dilakukan tapi belum secara bersama-sama. Oke, baik, terima kasih Bu. Mana Bu Erin sudah jelas? Ya, sangat jelas. Ya, terima kasih. Masih adakah pertanyaan? Selain pertanyaan, kami membuka sesi saran bagi ibu-ibu yang ingin mau memberi saran, kami persilahkan. Ya, silakan Ibu. Gimana Bu? Apa sudah cukup? Sudah jelas? Sudah sama malu-malu. Baiklah, ya saya akan mencoba memberikan sedikit saran Pak Agus. Iya, iya. Ketika praktek pembuatan engran itu anak setiap kelompok itu membawa alat dan bahannya itu sudah dibagi enggak gitu. Nah, jadi nanti saya sarankan mereka diberi tugas, oh ini membawa ini membawa ini, sehingga pada pelaksanaan tidak ada yang kocar-kacir ke sana mau ngambil ini lagi, mau ngambil itu lagi gitu. Nah, itu saja sekedar masukan. Jadi ketika pelaksanaan mantap benar-benar melaksanakan pembuatan engran itu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, sangat berguna sekali masukannya. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang ingin memberikan saran? Ya. Ya, Bu Yuti. Baiklah, terima kasih. Gimana untuk pembuatan engran ini supaya lebih menarik siswa? Gimana kalau ditambah dengan diberi hias-hiasan warna, misalnya bambunya, untuk lebih menarik siswa, gitu ya? Oke, baik Bu, terima kasih atas sarannya. Nanti saya terapkan Bu, itu mungkin sangat menarik ya, karena biasanya kalau siswa peserta didik kita dengan hal-hal yang menarik akan lebih termotivasi maksudnya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu masukannya. Insya Allah saya akan terapkan nanti, mungkin menggunakan apa ya, cat bisa, menggunakan cat warna-warni. Baik, terima kasih atas masukannya. Ya, mungkin ada lagi? Bu Tari, ya. Nah, tambahan sedikit ya Pak Agus, untuk pemilihan bahan tadi kan sudah Pak Agus jelaskan sebelumnya ya. Tapi bagaimana kalau untuk bambu yang digunakan itu, misalnya jangan memakai bagian pangkal atau bawah, tapi dipilih bagian yang sesuai dengan kondisi kelompok. Nah, tadi kan sudah dibagi kelompok kan? Iya. Nah, mungkin pemilihan dengan bambunya tadi, pemilihan dengan bambunya tadi. Oke, baik Bu, terima kasih atas masukannya. Jadi maksud Bu Sari nanti karena yang paling bawah memang berat biasanya. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan yang paling bawah itu akan lebih susah kan? Ya. Nah, jadi nanti saya terapkan juga Bu, untuk penggunaannya berarti harus sesuai ya. Maksudnya dari yang panjang itu dipilih bagian mana yang paling sesuai dengan kondisi tubuh siswa dan kemampuan mereka membawanya terutama. Ya, baik, terima kasih Bu atas masukannya. Terima kasih ibu-ibu sudah memberikan saran. Menurut saya saran-saran ibu memang sangat membantu, bagus ide-idenya. Mohon nanti diterapkan. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf, mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.